Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febi Anissa Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai audit sumber daya manusia. Presentasi ini untuk memenuhi kriteria penilaian ujian akhir semester mata kuliah audit manajemen. Sebelumnya untuk pendahuluan, ada yang pertama pengertian audit sumber daya manusia, yang kedua tujuan audit sumber daya manusia, yang ketiga manfaat audit sumber daya manusia, dan yang keempat pendekatan audit sumber daya manusia. Untuk yang pertama masuk kepada pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen SDM pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit SDM menekankan penilaian manajer dan para supervisor. Audit sumber daya manusia menekankan evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program aktivitas tersebut. Audit bisa dilakukan terhadap suatu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensial SDM perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal dalam aktivitas SDM yang masih bisa ditingkatkan lagi kinerjanya. Kemudian masuk kepada tujuan audit sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut. Antara lain, yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, yaitu merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Kemudian masuk kepada manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi untuk karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Untuk yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Untuk yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Untuk yang terakhir, yang ke-10, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Kemudian pendahuluan yang terakhir yaitu pendekatan audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah sesuai dengan aturan dan hukum ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah sebagai komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajer di setiap tingkat berkewajiban untuk mentaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan berbagai peraturan lain merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Peraturan ini mengukur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemerintah sebagai pihak yang pemberi pekerja, serta hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan, dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis sehingga tujuan karyawan dan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Perusahaan harus mampu membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang secara internal ditetapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, peningkatan keterampilan, dan keahlian karyawan sering menjadi sorotan audit. Di samping itu, yang tidak kalah penting perlu untuk diaudit adalah bagaimana karyawan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara profesional dalam kerangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian yang keempat, mengukur kesesuaian program. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Semakin penting arti produktivitas karyawan pada perusahaan, menjadikan manajemen puncak memberikan perhatian yang lebih baik kepada Departemen Sumber Daya Manusia. Produktivitas berasal dari kelompok karyawan yang tertantang diperdayakan, mempunyai semangat dan dihargai, membuat setiap orang sebagai bagian dari setiap langkah yang diambil, dan memperbolehkannya berpendapat atau memiliki peran dalam keberhasilan perusahaan merupakan sumber peningkatan produktivitas yang sangat berarti bagi perusahaan. Manajer SDM sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya, mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen Sumber Daya Manusia. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, hal ini juga dapat menghindari benturan antar bagian yang ada, yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek masing-masing bagian berdasarkan ego sektorial masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan antara aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan, penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuannya, fungsi SDM menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Apakah program yang ditetapkan tersebut telah terlaksana secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuannya? Audit SDM melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada perusahaan. Penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Dari hasil audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikan, dan bagaimana tindak lanjut yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program sumber daya tersebut. Selanjutnya masuk kepada ruang lingkup materi. Yang pertama yaitu perolehan sumber daya manusia, yang kedua pengelolaan sumber daya manusia, untuk yang ketiga pemutusan hubungan. Masuk ke materi perolehan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan bertanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuan.
Rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat dipenuhi dalam kapasitas, yaitu kuantitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat mempengaruhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai sumber kekuatan pesaing berarti menempatkan sumber daya manusia sebagai kompetisi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kompetisi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan SDM secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan harus dirancang secara tepat dalam perencanaan SDM ini. Tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM, dan Departemen SDM dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada Departemen SDM, sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen SDM dalam perencanaan ini. Selanjutnya, tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan, tingginya intensitas bersaing, dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan atau customer focus, berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Organisasi bisnis saat ini harus melakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan manfaat atau nilai yang lebih besar dari apa yang telah dikorbankan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan atau customer value dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai atau non-value added activity yang merupakan sumber pemborosan pada berbagai aspek. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan SDM serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi sumber daya internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang yang pertama pekerjaan yang ada saat ini, yang kedua berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas, yang ketiga seberapa penting tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan, untuk yang keempat pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi, untuk yang terakhir apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Keakuratan informasi ini sangat tergantung kepada keandalan sistem informasi SDM perusahaan, karena pada sistem informasi ini semua data yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang mengerjakannya seharusnya terdokumentasi dengan baik. Tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, pengaruh pemerintah, yang kedua kondisi perekonomian, yang ketiga kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, untuk yang terakhir komposisi tenaga kerja dan pola kerja.
Hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, baik kuantitas dan kualitasnya, dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja ini. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian sumber daya manusia, antara lain yang pertama, lembaga pelatihan tenaga kerja, yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga bursa kerja, yang keempat lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Kemudian penerimaan SDM harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan SDM sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Peramalan pada dasarnya adalah identifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. Berdasarkan informasi masa lalu yang terjadi saat ini, hasil dari peramalan ini adalah kebutuhan SDM perusahaan di masa yang akan datang dan dari sumber yang mana kebutuhan tersebut dipenuhi. Keseluruhan tahapan dalam perencanaan SDM ini menghasilkan suatu rencana SDM yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan SDM serta pemutusan hubungan kerja. Rencana-rencana ini dituangkan dalam berbagai program SDM. Hasil dari perencanaan SDM menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas SDM yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program-program tersebut ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, meningkatkan kemampuan SDM, dan dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberi kepuasan kinerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama, menentukan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya sumber daya manusia saat ini dan yang akan datang sehingga setiap pekerjaan yang ada yang mengerjakan dan bertanggung jawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. Yang terakhir, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Sementara ada manfaat dari perencanaan SDM. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Untuk yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Untuk yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Untuk yang keempat, ketersediaannya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Untuk yang terakhir, menyediakan dasar penyusunan program bagi fungsi SDM. Selanjutnya adalah rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada bidang dan setiap bidang dan jenis pekerjaan dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajemen lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari sumber daya, berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan.
Beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan seperti lembaga pelatihan kerja, kursus-kursus, perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja merupakan alternatif sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Pelaksana rekrutmen harus mampu mendapatkan SDM dengan cara yang paling ekonomis, efektif, dan efisien. Pertimbangan pemilihan sumber tenaga kerja harus didasarkan pada kebutuhan SDM sesuai dengan kualifikasinya, tidak semata-mata memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling murah, tetapi harus diperhatikan pula kredibilitas dari sumber tersebut. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan, tidak diskriminatif. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama yaitu kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada yang pertama analisis pekerjaan, yang kedua deskripsi pekerjaan, yang ketiga spesifikasi pekerjaan. Untuk yang kedua yaitu jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan hukum. Selanjutnya, seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamaran kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima, menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan atau placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan seleksi berhubungan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor operasional kriteria seleksi. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil, sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dan dari kriteria seleksi. Kemudian beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Untuk yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau SDM dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Untuk yang terakhir, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian masuk kepada ruang lingkup yang kedua, yaitu audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan secara maksimal peran SDM dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Memberdayakan karyawan harus menjadi fokus dalam pengelolaan SDM. Pemberdayaan SDM pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar baik secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan SDM merupakan proses pemberian kesempatan kepada SDM untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara jika ditinjau dari sudut karyawan, pemberdayaan SDM merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi SDM kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan, karena pemberdayaan SDM juga secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan keputusan kinerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi SDM-nya, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan keterampilan apakah yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan kebutuhan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik-topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolak ukur atau benchmarking para industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pusat perhatian dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah bagaimana menjadikan karyawan memahami dan mampu melaksanakan strategi yang telah ditetapkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan menjadikan pelanggan sebagai fokus dari operasi perusahaan atau customer focus, sebagian besar perusahaan berhasil mendapatkan keunggulan bersaing dengan mengarahkan seluruh operasi dan sumber dayanya dalam kepuasan pelanggan dengan memaksimalkan nilai yang diperoleh dari pengorbanan yang dilakukannya. Pada operasi ini, seperti keseluruhan komponen dalam perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kualitas, baik produk, proses operasi maupun pelayanannya. Pada hal ini, ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama bagi perusahaan, yaitu yang pertama mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap profit. Yang kedua, memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level. Yang ketiga, memperbaiki moral SDM. Yang keempat, membantu karyawan untuk memahami tujuan perusahaan. Yang kelima, membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik. Yang keenam, mendukung otoritas, keterbukaan, dan kepercayaan. Yang ketujuh, meningkatkan keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan. Yang kedelapan, membantu pengembangan perusahaan. Yang kesembilan, belajar dari peserta. Untuk manfaat bagi karyawan, yang pertama, membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang kedua, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Yang keempat, membantu karyawan mengatasi stres, frustasi, dan konflik. Kemudian, manfaat dalam hubungan kerja karyawan, yang pertama, memberikan informasi tentang kesamaan, kesempatan, dan aksi alternatif. Yang kedua, meningkatkan kualitas moral. Yang ketiga, membangun kekompakan kelompok. Yang terakhir, membuat perusahaan menjadi tempat yang baik untuk bekerja dan hidup. Untuk program pelatihan yang baik harus dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan, perusahaan, dan hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Yang kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Yang ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Yang keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keenam,
mencegah timbulnya rasa antipati a priori karyawan. Lalu, sedangkan efektivitas dari program pelatihan dapat mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Antara lain, yang pertama, validitas pelatihan, yaitu apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Untuk yang kedua, transfer ilmu pengetahuan, yaitu apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk yang terakhir, validitas interorganisasional, yaitu apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya. Apakah suatu program pelatihan yang ditetapkan pada suatu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lain. Selanjutnya, perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan yang sangat berhubungan dengan pengalaman, yaitu posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atau pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di mana di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Untuk dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar tersebut, seorang karyawan harus memiliki kemampuan yang memadai, baik dalam keterampilan dan keahlian yang singkatnya teknis maupun kemampuan manajerial sebagai seseorang mengambil keputusan. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM menjadikan perencanaan dan pengembangan karir sebagai hal penting harus disadari baik oleh fungsi SDM maupun karyawan itu sendiri. Fungsi SDM harus secara sadar dan bertanggung jawab membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karir karyawannya. Di samping itu, karyawan juga harus secara sadar dan bertanggung jawab mengusahakan berbagai hal yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan pengembangan karirnya. Karena setiap peningkatan karir membutuhkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada karir tersebut. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu persamaan karir, yaitu karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Untuk yang kedua, kepedulian atasan atau supervisory concern. Karyawan meningkatkan dalam pengembangan karirnya, ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Untuk yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat karyawan. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Untuk yang terakhir, kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor. Antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Menanggapi hal ini, fungsi sumber daya manusia harus fleksibel dan proaktif dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Karena hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas yang dapat mendorong peningkatan kepuasan karyawan dan tercapainya efektivitas perusahaan sebagai salah satu indikator keberhasilan dari perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar perusahaan ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Yang ketiga yaitu kebutuhan karyawan. Selanjutnya, penilaian kinerja.
Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produk, salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan. Penilaian kinerja berorientasi pada masa lalu menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja di masa depan. Penilaian kinerja model ini lebih ditujukan untuk mengendalikan perilaku karyawan dan menggunakan untuk memberikan ganjaran atau hukuman, mengambil keputusan kenaikan gaji atau promosi, serta menempatkan karyawan di posisi yang paling sesuai agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Sementara itu, penilaian kinerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan penting. Berikut ini, yang pertama, membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor, sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Untuk yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang SDM, mengingat begitu pentingnya peran penilaian kinerja di dalam perusahaan. Maka suatu program penilaian kinerja harus berjalan secara adil dan wajar atau fair bagi setiap karyawan, serta harus dikelola dengan baik agar secara efektif dapat mencapai tujuannya. Kemudian kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawannya kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapat kompensasi berdasarkan standar yang sama, yang secara proporsional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan di masa depan. Keahlian eksternal menjamin bahwa karyawan mendapatkan kompensasi secara adil sesuai dengan yang terjadi di pasar kerja. Kemudian tujuan dari pemberian upah dan gaji. Yang pertama, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Untuk yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Untuk yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan.
Kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Untuk yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun non-fisik. Untuk yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerjaan, karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Untuk yang terakhir, menghindari invasi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Kondisi fisiologis fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Berbagai penyakit yang diderita karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti sirkulasi udara yang tidak lancar, sanitasi yang tidak memadai, penerangan yang tidak cukup, atau kebisingan yang berlebihan, dan kondisi lingkungan kerja yang tidak menguntungkan lainnya. Berbagai kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi keselamatan yang seharusnya tersedia pada setiap fasilitas kerja yang digunakan perusahaan. Selain akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi, hal ini berakibat pada rendahnya produktivitas karyawan. Selanjutnya, kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya sendiri. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang agar perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup terkenal antara lain yang pertama, teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Dispensi positif terjadi apabila yang diperoleh karyawan lebih besar atau tinggi daripada yang seharusnya, sehingga memberikan kepuasan yang lebih tinggi pada karyawannya tersebut. Sedangkan dispensi negatif jika terjadi sebaliknya. Untuk yang kedua, teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung pada ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Berdasarkan teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input atau sesuatu yang mendukung pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, beban kerja, dan sebagainya. Output, sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan seperti gaji, kompensasi finansial lainnya, penghargaan, promosi, dan sebagainya. Karyawan akan selalu membandingkan rasio input-output dirinya dengan rasio input-output orang lain. Perbandingan ini seimbang, berarti telah terjadi keadilan, dan jika terjadi sebaliknya, berarti terjadi ketidakadilan. Untuk yang ketiga, yaitu teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda, dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfiers, yaitu motivator, atau dissatisfiers. Kelompok satisfiers merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, tetapi jika tidak ada terpenuhi, tidak selalu menimbulkan ketidakpuasan.
Kelompok disfastes merupakan faktor-faktor yang merupakan sumber daya ketidakpuas seperti gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, karyawan akan merasa tidak puas. Tetapi jika besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhannya, karyawan tidak akan kecewa walaupun belum terpuaskan. Ruang lingkup yang terakhir atau yang ketiga yaitu audit atas pengurangan sumber daya manusia. Pengurangan kinerja tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup atau survive dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Menurut aktivitas bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan. Namun, yang lebih penting harus diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak-hak karyawan yang termasuk dalam program pengurangan tersebut, karena membawa dampak finansial yang sangat besar pada perusahaan karena adanya keharusan untuk membayar pesangon apapun alasannya dan dampak baik kepada karyawan maupun perusahaan. Pengurangan karyawan seharusnya menjadi alternatif terakhir untuk mengambil dari berbagai alternatif yang tersedia dalam menyelamatkan perusahaan. Alternatif seperti pengurangan jam kerja dan gajinya atau job sharing atau program pensiun dini merupakan alternatif lainnya yang layak untuk dipertimbangkan sebelum keputusan melakukan PHK ditetapkan. Di samping berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, pengurangan tenaga kerja terutama dalam bentuk pemutusan hubungan kerja atau PHK melibatkan berbagai permasalahan hukum yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja yang terkena PHK tersebut, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 12. Melalui pasal-pasalnya mengatur secara ketat hak-hak tenaga kerja yang harus terpenuhi perusahaan yang melakukan PHK. Dengan demikian, keputusan pengurangan kerja apapun bentuknya harus dikelola sebaik-baiknya. Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 158 sampai 167 mengatur tentang hal apa saja perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat seperti penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan, dan sebagainya setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. Yang kelima, perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, dan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang keenam, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. Ketujuh, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang kedelapan, perusahaan pilot. Yang kesembilan, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Yang kesepuluh, tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di-PHK. Sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja, mereka tetap ingin diperlakukan dengan baik atau manusiawi. Di samping itu, dalam proses ini, perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut. Sekian presentasi dari saya akan memberi sedikit motivasi. Tidak ada akhir untuk pendidikan, bukan berarti Anda membaca buku, lulus ujian, dan menyelesaikan pendidikan. Seluruh kehidupan
Dari saat ini Anda lahir hingga saat Anda mati adalah proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.